Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan Pak Fahmi dalam pelajaran PCOK kelas 3 SD. Materi kita kali ini yaitu tentang kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Mari kita mulai. Kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Seperti kalian ketahui, apa itu kombinasi? Ya, kombinasi adalah gabungan dari beberapa gerakan yang dapat kalian lakukan. Selanjutnya tentang gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak yang tidak mengalami suatu perpindahan tempat. Kalian tahu bedanya ya antara lokomotor dan non-lokomotor. Contoh gerak dasar non-lokomotor. Berikut Pak Fahmi mempunyai beberapa contoh tentang gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama yaitu menggelengkan kepala. Kalian bisa lihat pada gambar. Yang kedua, mengayunkan tangan. Berikut contoh yang ketiga, meliukkan pinggang. Di situ ada contoh gambar anak sedang melakukan gerakan meliukkan pinggang. Yang terakhir, menekuk lutut. Dari keempat gambar ini, kalian bisa lihat gerak non-lokomotor yang artinya melakukan gerakan tanpa perpindahan tempat. Dari gambar 1, 2, 3, dan 4, mereka sedang melakukan suatu gerakan sesuai dengan keterangan masing-masing. Namun, anak tersebut tidak melakukan perpindahan tempat atau mereka tetap saja diam di tempat. Itulah gerak non-lokomotor. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Gerak non-lokomotor dalam gerak pemanasan. Nah, setelah ini pahami juga punya contoh tentang gerak non-lokomotor dalam suatu gerakan pemanasan. Sebelumnya, apa sih itu pemanasan? Ya, pemanasan ada dua macam. Yang pertama ada pemanasan statis. Yang kedua ada pemanasan dinamis. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Namun sebelum itu kalian juga harus tahu apa itu tujuan pemanasan. Ya, benar sekali. Tujuan pemanasan yaitu mempersiapkan tubuh sebelum melakukan gerakan dalam olahraga, dan juga agar tubuh kita terhindar dari cedera. Pemanasan ini dilakukan sebaiknya kapan anak-anak? Ya, benar sekali, sebelum berolahraga. Setelah ini kalian akan mengetahui apa itu pemanasan statis. Pemanasan statis adalah pemanasan dengan bentuk peregangan atau penguluran yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju bagian ke bawah, dari kepala sampai kaki. Nah, berikut kami punya video contoh pemanasan statis. Kalian perhatikan ya. Langkah pertama yaitu kaki dibuka selebar bahu. Lalu tarik kepala menunduk ke bawah. Selanjutnya kita dorong dagu kita ke atas. Kita hitung 1 sampai dengan 8. Lalu lanjut ke bagian pinggang. Kita liukkan pinggang kita ke kanan dan ke kiri. Dan jangan lupa kita hitung 1 sampai dengan 8. Terakhir, bagian kaki. Kita ganti kaki sebelahnya. Kita hitung 1 sampai dengan 8. Berikutnya adalah pemanasan dinamis. Kalian sudah mengikuti contoh pemanasan statis, dan setelah ini kalian akan mengetahui apa itu pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis adalah pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan.
Kalian juga dapat artikan digerakkan secara berulang. Nah, ini Pak Awe punya video contoh gerakan pemanasan dinamis. Perhatikan ya. Langkah pertama sama, kita buka kaki kita selebar bahu. Lalu kita tundukkan kepala kita ke bawah dan ke atas. Selanjutnya kita tengokkan ke kanan dan ke kiri. Pada pemanasan dinamis ini, kalian bisa lihat bedanya ya anak-anak. Ya, kali ini kita gerakkan secara berulang. Kita gerakkan semua tangannya. Kita hitung 1 sampai dengan 8. Kita ke bagian pinggang. Kita hitung juga 1 sampai dengan 8. Baik, setelah anak-anak perhatikan 2 contoh gerak pemanasan, Bapak harap anak-anak dapat mengetahui perbedaan antara pemanasan dinamis dan pemanasan statis. Nah, pemanasan dinamis dan statis ini merupakan contoh gerak non-lokomotor ketika ia melakukan gerakan tapi tanpa mengalami suatu perpindahan tempat. Sekian materi kita kali ini. Berjumpa lagi pada materi berikutnya tentang kombinasi gerak dasar non-lokomotornya. Pesan Pak Fahmi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19, dan lakukan olahraga minimal 30 menit sehari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.